Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Idris James. Tonton terus videonya ya, karena hari ini topik kita menarik. Kita akan membahas apa sih itu treatment. Melanjutkan dari video sebelumnya ya, mengenai apa itu permata. Masih ingat kan kalian 3 unsur? Rarity, durability, dan beauty. Nah, manusia telah memiliki cara untuk bisa mengenhance ketiga ini. Nah, itu biasa disebut treatment. Sebelum kita memulai pembahasan, satu hal saya ingin membuat clear ya. Tidak semua treatment atau treatment itu bukan sesuatu yang negatif. Jadi tidak semua treatment itu buruk. Ada treatment yang dilakukan yang berupaya untuk menjaga durability, untuk menjaga beauty dari permata Anda. Jadi apa sih itu treatment? Treatment adalah proses di luar dari proses cutting dan polishing ya. Proses yang terjadi terhadap batu permata di mana dia dapat merubah beberapa unsur yang ada di dalam batu permata atau merubah visual dari sebuah batu permata. Jenis-jenis treatment ada sangat banyak ya. Dan banyak treatment pun yang belum didokumentasi. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa treatment yang udah well known, jenis treatment yang umum. Ada sebuah treatment yang sangat umum terjadi pada quite a lot of stones. Itu adalah heat treatment atau pemanasan, atau di beberapa tempat disebutnya thermal enhancement. Jadi heat ini adalah sebuah treatment di mana mereka bermain dengan suhu, dan biasanya treatment ini bisa mengenhance warna atau bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada, kotoran halus ya, yang ada dalam permata. Treatment seperti ini sangat-sangat normal dan sangat general dengan kebanyakan corundum ya, atau ruby sapphire. Aquamarine pun mendapatkan light heat treatment, kebanyakan aquamarine. Dan beberapa carnelian chalcedony atau di pasar disebut akik Yaman ya, banyak menjalani proses heat treatment atau light heat treatment. Lalu yang kedua mungkin kita akan bahas oiling ya. Oiling atau perminyakan. Nah, oiling ini adalah treatment yang sangat erat terjadi terhadap emerald atau di pasar dikenal dengan zamrud. Nah, dan biasanya oil ini dilakukan untuk mengenhance clarity dari emerald tersebut. Emerald adalah permata yang sangat digemari ya, king of green gemstones. Tapi emerald memiliki banyak disebut es, inklusi kalau di luar disebut biasanya jardin ya. Nah, es ini dapat mengganggu warna, dapat mengganggu permainan, dan es ini juga terkadang rentan, bisa jadi crack atau pecah. Nah, jadi emerald biasanya setelah dimain langsung dicelup dalam oil. Nah, biasanya yang tradisional itu menggunakan cedar oil. Tapi sekarang sudah banyak ya, ada oil-oil khusus yang dibuat khusus untuk emerald. Seperti contohnya Opticon, sebuah cairan khusus yang disebut emerald oil. Nah, ini juga interesting nih, gimana sih cara mereka enhance clarity dan sebenarnya durability juga ya. Jadi Opticon ini, cairan dalam Opticon atau cedar oil, itu memiliki refractive index yang quite similar dengan emerald. Alhasil di saat cahaya masuk, karena refractive index-nya sama, seperti tidak ada gangguan, dan otomatis akan menyelimuti
crack yang nampak. Treatment berikutnya ada impregnation atau impregnasi. Nah, treatment ini sering kita temui di batu-batu turquoise ya. Jadi turquoise itu kan kita tahu batu yang memiliki unsur porcelain, biasanya warna biru atau hijau, rata gitu, halus. Ada juga unsur yang seperti biasa dikenal urat ya. Nah, urat ini itu biasa agak getas. Nah, kalau dia keluar, dia sering di luar dan expose, terkadang dikhawatirkan urat ini bisa terkikis dan batunya bisa rusak. Jadi impregnasi biasa dilakukan terhadap turquoise. Impregnasi itu gimana? Dia adalah pelapisan yang tipis ya, biasa dilakukan di saat proses polishing. Itu dia memberikan sedikit, biasanya bisa resin, biasanya bisa wax halus, untuk menjaga bagian-bagian itu agar nggak gampang kekikis. Lalu treatment berikutnya yang sering kita dengar ya, dye atau pewarnaan. Treatment ini sering dilakukan dan banyak permata yang bisa dikenakan treatment ini. Seperti contoh jadeite jade, di mana dia akan diberikan jadeite jade yang paling digemari warna hijau ya. Tapi kebanyakan jadeite jade warnanya agak belang, warnanya putih. Nah, dia akan diberikan pewarnaan sehingga menjadi hijau dan terlihat seperti imperial jade. Atau di beberapa tempat ada juga mengenal dengan fei chui ya. Lalu ada treatment lagi yang biasa disebut coating atau pelapisan. Nah, treatment-treatment seperti ini itu biasanya memberikan sebuah lapisan tipis sekali pada permata. Dan dia dapat menimbulkan efek yang beragam ya. Contoh yang paling umum di coating adalah biasanya kalau kita dengar mystic quartz atau mystic topaz. Nah, itu biasa menggunakan coating ini. Jadi warnanya bisa main dan ya warna mistiknya keluar. Ada juga treatment radiasi ya, atau biasa dikenal irradiation. Treatment ini biasa digunakan untuk batu-batu tertentu, tidak semua bisa terkena treatment ini. Biasanya yang paling umum itu terhadap blue topaz. Hampir semua blue topaz yang biasa dikenal London blue atau Swiss blue, kadang sky blue, itu melewati proses radiation. Lalu treatment berikutnya ada doublet atau triplet. Apa sih itu doublet atau triplet? Dia adalah penempelan, kalau doublet itu dua benda ya, bisa dua permata, bisa juga permata dan benda lain, atau triplet. Again, bisa tiga-tiganya permata yang berbeda, bisa permatanya satu dan ada dua benda yang bukan permata. Nah, yang sering kita lihat doublet atau triplet itu opals ya, atau kalimaya, terkhususnya yang sering datang dari Australia. Karena biasa dia agak tipis dan opal memang getas ya batunya. Jadi biasanya diberikan sebuah backing. Backingnya tuh biasa plastik. Kenapa dikasih backing? Biar dia menjaga bagian belakang dari permata. Nah, biasanya juga ada triplet, di luarnya dikasih dome atau kaca gitu, agar menjaga bagian itunya nggak kena bagian play of color-nya. Treatment adalah unsur yang sangat perlu kita ketahui untuk penonton. Bagi yang ingin membeli permata, itu sangat penting untuk mengetahui treatment. Karena treatment ada yang digunakan untuk membantu dari ketiga tersebut, tetapi ada treatment yang digunakan untuk mengelabui pembeli permata. Jadi sangat penting agar kita tahu, karena beberapa treatment itu tidak permanen, dan kalau misalkan kita nggak tahu tentang itu dan setelah beberapa lama batu kita akan berubah, kita merasa kita ditipu. Ternyata kalau kita tahu, oh ternyata treatment ini seperti ini, itu akan sangat membantu kita gitu. Seperti treatment radiasi pada sapphire. Sapphire itu kebanyakan heat treated ya.
Tetapi ada juga beberapa sapphire yang diradiasi. Proses ini tidak se-common dan tidak se-acceptable heat treatment. Kenapa? Karena proses ini sama sekali tidak permanen. Sebuah sapphire biasanya diradiasi untuk menjadi yellow ya. Tetapi setelah expose ke UV dari sunlight pun cukup ya, itu warnanya akan memudar. Jadi itu biasa digunakan untuk mengelabui beberapa pembeli sapphire, terutama yellow sapphire. Diradiasi warnanya jadi tua, warnanya manis, cakep gitu ya. Tapi ternyata after like a few days warnanya turun, jadi pucat. Bahkan ada yang berat menjadi putih. Atau sekarang nih lagi rame nih di pasaran Indonesia, emerald, disebut emerald, oilingnya tapi oiling plus dyed gitu. Jadi kan emerald itu sangat acceptable untuk diberikan minyak ya atau oil untuk clarity enhancement. Tetapi terus ada beberapa oknum atau ya sebuah cara, karena saya nggak bisa bilang oknum juga, emerald ini dijual murah. Dan ya kalau ada orang yang mencari emerald murah, ya rasa emerald aja tapi harganya sangat terjangkau, biasa go for emerald seperti ini. Cuman harus jelas diberitahu, pembeli harus tahu ini treatmentnya tuh seperti ini. Jadi oil yang digunakan untuk clarity enhancement itu nggak colorless, dia mengandung warna hijau. Nah, warna hijau ini akan membuat si emerald itu terlihat lebih hidup gitu loh. Nah, lama-lama kalau oilnya turun, warnanya akan jadi aneh dan nggak sesuai gitu. Atau treatment coating ya. Coating digunakan untuk mystic quartz atau mystic topaz itu sering ya. Nah, coating ini nggak permanen. Permata kalau kita pakai di cincin, itu kan bisa kena mungkin keringat dari kita, atau mungkin di saat kita menggunakan some kind of hand lotion atau perfume. Nah, chemicals seperti ini dapat mengkikis si lapisan coating tadi dan lama-lama warnanya pudar lah yang tadi. Tapi ada juga di beberapa tempat ya, coating disalahgunakan. Di emerald sering. Jadi pas saya di lab ada yang datang pengen ngecek batu di atas ring. Batu itu terlihat seperti emerald. Saya yakin itu emerald. Saya lihat juga emerald, tapi ada sesuatu yang ganjal. Itu terlalu bagus untuk sebuah emerald. Akhirnya saya minta batu ini harus dibuka. Dan setelah dibuka baru saya melihat di bagian bawahnya ada lapisan coating. Nah, coating ini membuat warna dari emerald tersebut sangat metalik dan hijau. Nah, hal-hal seperti ini dapat digunakan untuk mengelabui ya. Karena kalau emerald natural dengan kondisi warna dan metalik seperti itu, fantastis harganya. Tetapi ternyata itu adalah coating, dan seperti yang saya bilang tadi, coating itu dapat lepas dengan waktu. Jadi ya nanti pas lepas ternyata pucat warnanya, ternyata tidak semetalik itu. Jadi sangat penting ya untuk kita tahu treatmentnya tuh apa. Itu adalah beberapa contoh treatment yang kita bahas. Treatment itu masih banyak sekali, banyak jenisnya, cuman itu yang paling umum kita temui. Dan setiap treatment yang tadi saya sebutkan itu punya grade-grade juga yang akan kita bahas di video-video berikutnya, karena akan panjang sekali. Seperti heat, ada yang disebut heat A, ada yang disebut heat BE, beryllium, ada yang disebut heat diffusion. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di video-video berikutnya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa bertanya di kolom komentar di bawah, tentunya dengan sopan dan teratur. Insya Allah saya akan coba menjawab kalau ada pertanyaan. Lalu, again please jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika membantu Anda agar kita lebih dapat berkembang dan semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.